Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat itu, memanggang bagian dalam sampai terlihat seperti oven. Asap berwarna putih pucat muncul dari kuali obat berwarna merah tua. Ekspresi Xiaoyan serius di depan kuali obat. Dia mulai memperbaiki pil campuran pembentuk tulang. Walaupun ini adalah pil yang di tingkat 6, tapi Xiaoyan bisa menyulingnya karena arahan Yao Lao. Setelah Xiaoyan menyuling obat, dia langsung pergi dan memberinya kepada keluarga kekaisaran. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah pil campuran pembentuk tulang ini berhasil disempurnakan? Tanya Yao Ye. Xiaoyan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera tersenyum dan mengangguk sedikit. Untungnya aku telah memenuhi harapan tersebut, jawab Xiaoyan. Yao Ye segera sangat bergembira karena telah mendengar apa kata Xiaoyan. Seolah-olah beban di hatinya sudah dikurangi. Xiaoyan melemparkan botol batu giok ke arahnya. Apakah ini pil campuran pembentuk tulang? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol batu giok dan menuangkannya. Dia tidak sering melihat pil tingkat 6 sebelumnya. Ya, namun kekuatan pil obat jenis ini terlalu kuat. Oleh karena itu hanya binatang ajaib yang bisa mengonsumsinya. Selain itu ini juga mengharuskan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat itu sepenuhnya diaktifkan. Karena sudah seperti ini, aku takut kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan sekali lagi, ucap Yao Ye. Setelah itu mereka pergi ke tempat di mana binatang ajaib itu berada. Jia Lao, tolong panggil si Rensi Scalibis, ucap Xiaoyan. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Tubuhnya memantul dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum segera menembus air. Sebuah dauki yang kuat meletus ke dalamnya. Bung! Pilar air melesat ke langit dan gemuruh yang tidak biasa mendadak tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menduduki setengah danau itu. Binatang ajaib yang muncul di depan Xiaoyan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk dari Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh raksasa yang berkelok-kelok itu ditutupi oleh sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang padat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk ulir biru, matanya yang besar seperti lentera, cukup menakutkan untuk dilihat. Jia tua, mengapa kamu membangunkanku? Bukankah aku memberitahumu dengan kondisiku yang berkurang saat ini? Aku tidak akan bisa banyak membantu, ucap monster itu. Monster raksasa itu baru saja muncul ketika suara guntur yang membawa ketidaksenangan bergema di permukaan danau. Orang tua, aku tidak mengganggumu. Lihatlah ini. Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan pil campuran pembentuk tulang itu dan berkedip-kedip dengan kilau samar di depan mata binatang ajaib itu. Si Rensi Scalibis mengendus aroma obat ini sebelum sesaat terkejut. Pil campuran pembentuk tulang? Kamu akhirnya mendapatkannya. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, kami akan menyulitkan kamu untuk melakukan langkah selanjutnya, ucap Jia Xingtian. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia muncul di depan si Rensi Scalibis. Siapa kamu? Aura afinitas api kamu terlalu kuat. Menyingkir jauh dariku. Mata binatang raksasa itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di atas tubuhnya tiba-tiba sangat berkurang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat reaksi dari si Rensi Scalibis. Dua suara hembusan angin tiba-tiba muncul dari bawah. Sepertinya si Rensi Scalibis sedikit panik. Jia Lao penasaran dan Zian juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiaoyan. Hahaha, orang tua, tidak perlu panik. Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil campuran pembentuk tulang ini disempurnakan olehnya.
Namun beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek obatnya. Karena itu kamu harus bertahan sedikit. Jia Xingtian tertawa. Sirin si Skelibis hanya sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun itu tetap tidak berani membiarkan Xiaoyan terlalu dekat. Binatang ini terlihat sangat besar. Tidak terduga dia sangat pemalu. Ziyan segera mengejek ketika dia melihat Sirin si Skelibis yang agak pemalu. Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian? Sirin Skelibis mungkin takut pada Xiaoyan, tetapi Ziyan hanyalah makhluk kecil. Itu secara alami tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Selain itu karakternya yang sangat kejam. Oleh karena itu dia berteriak dengan marah. Cacing raksasa bau, kamu berani galak di depanku? Kamu adalah orang yang mencari kematian. Telinga Ziyan terguncang oleh suara guntur seperti itu sampai mereka menjadi mati rasa. Tangan mungil kecil Ziyan memegang pinggang kecilnya saat dia berteriak dengan marah. Ketika raungannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang bertahan di matanya seperti permata. Sirin si Skelibis baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Ziyan. Binatang ajaib itu segera merasakan tekanan yang tidak biasa yang menyebar dari dalam rohnya tanpa ada sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besarnya tampaknya telah menerima semacam kekuatan pendorong yang menyebabkannya tiba-tiba tenggelam. Hanya ada dua kemungkinan, binatang sihir akan merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya karena ada celah besar di antara keduanya, dan yang lainnya adalah karena garis keturunan seseorang. Ada celah ketika kekuatan Ziyan dibandingkan dengan Sirin si Skelibis. Jika ini kasusnya, hanya ada penjelasan kedua. Gadis kecil ini sebenarnya juga binatang ajaib. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan bilang kalau dia mewarisi darah binatang ajaib zaman kuno. Mata yang sangat besar menatap Ziyan di depannya. Ziyan hanya mengangkat hidungnya setelah melihat Sirin si Skelibis menyerah. Dia meringis ke arah Xiaoyan dan mendengus bangga. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala Ziyan. Baiklah, mari jangan buang waktu. Xiaoyan tersenyum kepada Jia Xingtian. Setelah beberapa waktu akhirnya penyembuhan juga sudah selesai dan memulihkan kekuatan Sirin si Skelibis ke puncaknya setelah beberapa hari istirahat nanti. Terima kasih banyak Tuan Xiaoyan. Kamu dapat datang dan mencari kami jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika itu dalam kemampuan kami untuk melakukannya, ucap Jia Xingtian. Tidak perlu bagimu untuk membantu. Yang perlu dilakukan oleh keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang, ucap Xiaoyan. Kami secara alami pasti melakukan yang terbaik. Jia Xingtian tersenyum sambil menjawab. Singkat cerita, setelah masalah penyembuhan Sirin si Skelibis, selama 2 hari ini keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klanmu, dan klan Nalan semuanya mulai melakukan manuver kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli mereka yang telah tersebar di seluruh tempat, membuat persiapan sempurna untuk pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Namun apa yang menyebabkan semua orang merasa tidak yakin adalah sekte awan berkabut masih benar-benar tenang meskipun fraksi besar mengumpulkan para ahli dari seluruh tempat, seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir. Di halaman belakang Mansion Xiao, Xiaoyan berdiri di atas gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang akan menentukan. Dia telah kalah dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kalinya. Angin malam bertiup di atas rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh dan berbicara samar. Aku belum melihat sosok kamu selama 2 hari dan saya kira kamu sudah pergi. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika tiba-tiba ada riak udara. Sosok dingin menyihir perlahan muncul di depan Xiaoyan. Itu adalah Ratu Medusa.
Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa, namun kamu ingin aku pergi?" ucap Ratu Medusa. "Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku?" Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. "Kamu telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. "Masalah waktu itu bukan niatku. Jujur saja, aku juga dipaksa untuk melakukannya. Tentu saja kamu akan berpikir, aku menemukan alasan apapun yang aku katakan sekarang. Seperti untuk pil pemulihan jiwa. Aku secara alami akan membantu kamu menyempurnakannya pada saat yang telah kita sepakati. Terserah kamu, apakah kamu ingin menggunakannya atau tidak pada saat itu," ucap Xiaoyan. "Mengapa aku tidak mengonsumsinya? Selama aku mengonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Python tidak lagi memiliki pengaruh padaku. Pada saat itu aku secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika aku membunuhmu." Medusa tidak ragu-ragu ketika dia berbicara setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini. "Apakah itu benar-benar terjadi? Meskipun kamu selalu mengatakan kamu ingin membunuhku, kamu belum melakukannya karena roh Heaven Swallowing Python. Aku tidak percaya Ratu Medusa akan benar-benar dipengaruhi oleh itu sehingga sedemikian rupa. Jika kamu benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatimu, ada banyak waktu bagi kamu untuk menyerang. Kamu bukan orang tercela. Aku percaya itu." Mata Medusa yang cantik mempesona panjang sedikit menyipit. "Jangan bilang kamu pikir aku masih memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukan wanita manusia yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar," ucap Medusa. "Jika kamu benar-benar ingin menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai setelah kamu mengonsumsi pil pemulihan jiwa. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan kemenangan dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Sekte Awan Berkabut. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin mati di tangan Yunsan. Pada saat itu kamu juga akan bebas." Wajah Medusa sama acuhnya seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya." "Hahaha, semoga itu akan terjadi," Xiaoyan tertawa. Singkat cerita, setelah semuanya, setiap fraksi dan keluarga kekaisaran sudah mulai melakukan persiapan mereka masing-masing. Dan mereka berkumpul dalam suatu tempat. Klan Nalan, klanmu, klan primer, keluarga kekaisaran, dan fraksi-fraksi besar lainnya yang ikut membantu. Sekte Awan Berkabut, Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih utangmu. Scene berganti. Pernikahan pemimpin Sekte Yunyun adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh Sekte Awan Berkabut. Selain itu, orang yang Yunyun akan nikahi adalah Guhe yang memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Suara riang bergema di sepanjang pegunungan Awan Berkabut sejak pagi. Hanya ada 2 orang yang duduk di aula besar di dalam Sekte Awan Berkabut. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat luar biasa di dalam Sekte Awan Berkabut. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yunsan, sementara yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama pernikahan hari ini, yaitu Guhe. "Hahaha, Guhe, kamu akan menjadi anggota dari Sekte Awan Berkabut kami hari ini. Jika tulang-tulangku yang lama ini menghilang di suatu hari, aku khawatir Sekte Awan Berkabut harus bergantung padamu," ucap Yunsan. "Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Douzong, dan kamu saat ini sedang dalam masa jayanya. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan semacam itu?" Yunsan tersenyum. "Jika aku benar, Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan menyerang Sekte Awan Berkabut hari ini. Orang yang selalu didambakan oleh Yun-Er. Di masa lalu, Yun-Er ditipu oleh kata-kata manisnya dan melakukan beberapa hal nekat. Sekarang setelah dia mendengar pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah," ucap Yunsan. Cahaya bersinar di mata Guhe. "Aku tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu pernikahan antara aku dan Yunyun." "Hahaha,
Dengan reputasimu di Kekaisaran Jiama sebagai Raja Pil Guhe, itu akan menjadi hal yang memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yunsan tersenyum dan memprovokasi Guhe. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, aku berharap kamu akan melepaskan segel di dalam tubuh Yunyun. Aku akan membawanya keluar untuk bepergian. Begitu dia datang, dia akan dapat memahami upaya telaten pemimpin sekte. Guhe tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik. Yunsan membelai janggutnya dan mengangguk. Itu wajar saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Aku membesarkan gadis kecil itu sendiri. Aku juga tidak merasa baik menyegelnya seperti ini. Meskipun Guhe tidak menyadari seberapa banyak kemunafikan yang ada dalam kata-kata Yunsan, Guhe masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya. Kamu dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Aku sudah membuat pengaturan yang tepat. Selama rekan kecil Xiaoyan itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yunsan tertawa ketika dia menjawab kata-kata Guhe. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih banyak atas perhatianmu. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini, dan aku tidak akan tinggal lebih lama. Setelah itu, Guhe langsung pergi dari aula itu. Tidak terduga, kamu benar-benar bersedia untuk menikahkan Yunyun untuk menarik Guhe ke sisimu. Pintu aula besar itu tiba-tiba ditutup tanpa ada peringatan sebelumnya. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh dipancarkan dari dalam itu. Guhe memiliki reputasi yang sangat baik di Kekaisaran Jiama. Kali ini pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah mereka bertarung sampai keduanya terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan mendapatkan keuntungan. Yunsan tertawa dingin. Aku setuju dengan itu. Namun, jangan biarkan Guhe mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Aku pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Yunsan merajut alisnya. Guhe saat ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Sekte awan berkabut akan sangat diuntungkan jika Guhe ada di sekitar mereka. Hahaha. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak mau. Yunsan, jika Hall of Soul kami dapat memungkinkan kamu mencapai kekuatan Douzong saat ini, kami juga dapat sekali lagi membiarkan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Semua yang kamu miliki saat ini telah diberikan kepadamu oleh Hall of Soul. Jika Hall of Soul menjadi tidak bahagia suatu hari dan mengambil semua hal ini kembali, maka kabut belakang segera memancarkan tawa yang gelap dan keras setelah dia tampaknya merasakan Yunsan keengganan. Ekspresi Yunsan berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa kering. Pelindung Wu, apa yang kamu katakan adalah Hall of Soul telah sangat membantuku. Saya tidak mungkin melupakannya. Hahaha. Karena Hall of Soul tertarik pada Guhe, kamu dapat mengambil jiwanya pergi setelah semuanya berakhir, ucap Yunsan. Pemimpin sekte Yunsan memang memahami situasinya. Kamu berharga untuk Hall of Soul kami untuk menghabiskan begitu banyak usaha perawatan. Hari ini, sekte awan berkabut kamu dihadapkan dengan cukup banyak masalah. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai membalikkan kapal kamu di saluran pembuangan. Kabut hitam akhirnya memancarkan tawa yang dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata itu. Terima kasih atas pengingat pelindung Wu. Aku akan membuat perhitungan yang tepat pada titik ini. Yunsan berbicara dengan senyum. Dalam hal ini, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak akan mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum perlahan menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yunsan menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yunsan berkedut dan kekejaman melintas di matanya sebelum benar-benar menghilang. Sukacita atas seluruh sekte awan berkabut akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Sejumlah teriakan kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum mengisi ke awan. Lahan terbuka yang sangat besar telah dihias sampai warnanya benar-benar merah. Para murid sekte awan berkabut yang berpakaian merah seperti gelombang merah memenuhi mata semua orang.
Bagian tengah dari tanah terbuka memiliki panggung pernikahan yang sangat besar yang dibangun di atasnya. Yunsan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Guhe yang sudah memakai jubah merah cerah berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang berulang kali melonjak untuk memberi selamat kepadanya. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jernih akhirnya terdengar di tanah terbuka yang tidak bising ketika matahari itu mencapai tengah langit. Tawa di tanah terbuka menjadi lebih kaya ketika melihat karakter utama lainnya untuk hari ini. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat pada Guhe karena dapat menikahi wanita yang luar biasa seperti itu. Namun pada saat semua orang mengucapkan selamat kepadanya, tidak ada yang memperhatikan pengantin wanita sedang didukung oleh para pelayan wanita saat dia berjalan perlahan. Guhe tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin dan tatapannya menyapu wajah yang terakhir. Namun dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah itu menutupi wajah Yunyun. Guhe mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya sebelum pasangan menikah secara berlahan berjalan ke panggung pernikahan di tanah terbuka. Hahaha, hari ini adalah pernikahan murid terkasihku. Yunsan akan mewakili sekte awan berkabut di sini berterima kasih banyak kepada semua orang yang telah melakukan perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini, ucap Yunsan. Yun-er adalah pemimpin sekte selanjutnya dari sekte awan berkabut. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun dengan status Guhe saat ini, dia sangat cocok dengannya. Hahaha, karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang baik. Yunsan berbicara dengan senyum. Hari ini, aku yang lama akan mengumumkan, aku akan menikahkan muridku yang aku cintai pada Guhe di depan semua para ahli dalam kekaisaran Jiama. Jam yang penuh keberuntungan telah tiba. Mulai pernikahan. Suasana gembira dari seluruh sekte awan berkabut tidak diragukan lagi mencapai puncaknya saat ini. Suara tajam dari langit yang menderu tiba-tiba terdengar di langit, tepat ketika toran yang riang meletus. Segera sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat menuju ke arah depan panggung pernikahan. Hahaha, pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Belum diputuskan apakah sekte awan berkabut akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pria muda perlahan terdengar di langit saat penguasa hitam mendarat di tanah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.